Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pendidikan sebagai Sebuah Ilmu, yang terdiri dari 2 anggota, yaitu saya Diva Kinanti Kartika Tias dengan NIM 210104005 dan teman saya Arfia Putri Ayu Tias dengan NIM 210104006. A. Pendidikan Indonesia terpenjara dalam konteks ilmiah metodologi. Metodologi adalah ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Pengertian metode berbeda dengan metodologi. Metode ialah suatu jalan petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat yang praktis. Adapun metodologi disebut juga science of methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara jalan atau petunjuk praktis dalam penelitian, sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode. Jadi metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Beberapa prinsip metodologi menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu dalam karyanya Discourse on Method dikemukakan 5 prinsip metodologi, yaitu 1. Membicarakan masalah ilmu pengetahuan diawali dengan menyebutkan akal sehat yang pada umumnya dimiliki oleh semua orang. Akal sehat menurut Descartes ada yang kurang, ada pula yang lebih banyak memilikinya, tetapi yang terpenting adalah penerapannya dalam aktivitas ilmiah. Menjelaskan kaidah-kaidah pokok tentang metode yang akan dipergunakan dalam aktivitas ilmiah maupun penelitian. Descartes menunjukkan 4 langkah atau aturan yang dapat mendukung metode yang dimaksud, yaitu A. Jangan pernah menerima baik apa saja sebagai yang benar jika Anda tidak mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya. Artinya, dengan cermat hindari kesimpulan-kesimpulan dan prakonsepsi yang terburu-buru dan jangan memasukkan apapun ke dalam pertimbangan Anda lebih daripada yang terpapar dengan begitu jelas sehingga tidak perlu diragukan lagi. Yang B. Percayakanlah setiap kesulitan Anda menjadi sebanyak mungkin bagian dan sebanyak yang dapat dilakukan untuk mempermudah penyelesaiannya secara lebih baik. Yang C. Arahkan pemikiran Anda secara jernih dan tertib, mulai dari objek yang paling sederhana dan paling mudah diketahui, lalu meningkat sedikit demi sedikit, setahap demi tahap ke pengetahuan yang paling kompleks dan dengan mengandalkan sesuatu urutan bahkan di antara objek yang sebelum itu tidak mempunyai ketertiban baru. D. Buatlah penomoran untuk seluruh permasalahan selengkap mungkin dan adakan tinjauan ulang secara menyeluruh sehingga Anda dapat merasa pasti tidak satupun yang ketinggalan. 3. Beberapa kaidah moral yang menjadi landasan bagi penerapan metode sebagai berikut. Yang A. Mematuhi undang-undang dan adat istiadat negeri. B. Bertindak tegas dan mantap. C. Berusaha lebih mengubah diri sendiri daripada merombak tatanan dunia. 4. Menegaskan pengabdian pada kebenaran yang seringkali terkecoh oleh indera. Kita memang dapat membayangkan diri kita tidak berubah, namun kita tidak dapat membayangkan diri kita tidak bereksistensi karena terbukti kita dapat mengasingkan kebenaran pendapat lain. 5. Menegaskan perihal dualisme dalam diri manusia yang terdiri atas 2 substansi, yaitu jiwa yang bernalar dan jasmani yang meluas. Tubuh diibaratkan dengan mesin yang tentunya karena ciptaan Tuhan, maka tertata lebih baik atas ketergantungan antara 2 kodrat, ialah jiwa bernalar dan kodrat jasmani. Jiwa secara kodrat tidak mungkin mati bersama dengan tubuh. Jiwa manusia itu abadi. Definisi pendidikan. Dalam bahasa Inggris, pendidikan berarti education, sedangkan bahasa Latin berarti educatum yang berasal dari kata dan duco. Berarti perkembangan dari luar, dari dalam, ataupun perkembangan dari sedikit menuju banyak, sedangkan duco berarti sedang berkembang. Dari sinilah pendidikan bisa disebut sebagai upaya guna mengembangkan kemampuan diri. Menurut Wikipedia, pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pendidikan, serta pelatihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan ialah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Menurut Undang-Undang
Di antaranya A. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi pendidikan adalah usaha dasar sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. B. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Menurut bahasa etimologi, dalam bahasa Yunani berasal dari kata pedagogi, yaitu dari kata ped yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing. Definisi pendidikan menurut para ahli. Yang A. Menurut Langford, pendidik adalah membimbing anak dalam mencapai kedewasaan. D. Hyagivold, pendidik adalah membentuk anak dalam mencapai kedewasaan. C. Bojonegoro, mendidik adalah memberi tuntunan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangannya sampai tercapai kedewasaan. Yang D. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Yang E. Rousseau, mendidik adalah memberikan pembekalan yang ada pada masa anak-anak tapi ditujukan pada masa dewasa. Yang F. Daimaning Tias mengatakan tentang sivilisasi pendidikan, yaitu pendidikan sebagai usaha dasar sistematis untuk mencapai taraf hidup dan kemajuan yang lebih baik. C. Definisi ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Menurut KBBI, ilmu diartikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode ilmiah tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. 3 sudut pandangan berkaitan dengan pemaknaan ilmu menurut Dalianggi: aktivitas, metode, dan pengetahuan. Aktivitas, suatu aktivitas mempelajari atau menyelidiki sesuatu sampai pengetahuan itu diperoleh. Metode, pada dasarnya ilmu adalah suatu metode untuk menangani masalah. Pengetahuan, ilmu sebagai kelompok pengetahuan teratur mengenai pokok soal. Jadi, definisi ilmu adalah pengetahuan yang teratur tentang pekerjaan hukum sebab akibat dalam suatu golongan masalah yang sama sifatnya, baik menurut kedudukannya atau apabila dilihat dari luar maupun menurut hubungannya jika dilihat dari dalam. Definisi ilmu menurut Harsoyo. Yang pertama, ilmu merupakan akumulasi pengetahuan yang disistematiskan atau kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan. Yang kedua, ilmu dapat pula dilihat sebagai suatu pendekatan atau suatu metode pendekatan terhadap seluruh dunia empirik. Syarat-syarat ilmu. Yang pertama, adanya objek yang diteliti, yaitu objek material dan objek formal. Objek material merupakan objek konkret yang disimak ilmu dan dapat dikaji oleh banyak ilmu lain. Sedangkan objek formal merupakan aspek khusus atau sudut pandang terhadap ilmu yang mencirikan setiap ilmu. Yang kedua, yaitu adanya metode tertentu. Metode ini dikenal dengan istilah metode ilmiah. Kriteria metode ilmiah diantaranya berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip analisa, hipotesa, ukuran objektif, dan teknik kuantifikasi. Karakteristik ilmu menurut ahli. Ahli yang pertama yaitu hasil ilmu bersifat akumulatif. Hasil ilmu kebenarannya tidak mutlak. Ilmu bersifat objektif. Menurut Ernest van den Haag, yaitu yang pertama bersifat rasional dan bersifat empiris, yang kedua bersifat umum, yang ketiga bersifat akumulatif. Menurut Ismaun, yang pertama yaitu objektif, koheren, reliable, yang kedua valid dan memiliki generalisasi, yang ketiga akurat dan dapat melakukan prediksi. Tugas pokok pendidikan. Tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.
Menurut para ahli yang pertama yaitu tugas digunakan untuk mengembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabaran. Yang kedua, yaitu suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keluarga tugas pokok pendidikan. Yang pertama, memberi dasar pendidikan agama. Yang kedua, menanamkan dasar pendidikan moral pada anak. Yang ketiga, membentuk dasar pendidikan sosial. Tugas pokok pendidikan masyarakat. Yang pertama bersifat lebih terbuka, yaitu bahan yang dipelajari dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Yang kedua, metode pembelajarannya mencakup semua bentuk interaksi dan komunikasi antar warga masyarakat. Yang ketiga, para pendidik adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan peserta didik. Yang keempat, masyarakat memberikan contoh moral yang baik bagi anak. Misalnya, tidak berbicara kasar di depan umum, tidak membuang sampah di sembarang tempat, dan lain-lain. Tugas pokok pendidikan atau pemerintah. Tugas pokok pendidikan pemerintah adalah mengembangkan warga negara Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila. Di antaranya yaitu dengan pertama, menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketiga, memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, memiliki keterampilan hidup yang berharkat dan bermartabat. Yang kelima, memiliki jiwa yang mantap dan mandiri. Yang keenam, memiliki tanggung jawab kemasyarakatan. Dan yang terakhir, memiliki rasa kebangsaan agar mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Kesimpulan tugas pokok pendidikan. Yang pertama, mengarahkan peningkatan dan penguasaan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, pengembangan sikap, dan nilai-nilai dalam rangka pembentukan dan pengembangan diri seorang peserta didik. Yang kedua, mendidik peserta didik agar tumbuh dan berkembang serta dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota keluarga, masyarakat, dan negaranya. Yang ketiga, memberikan pengetahuan yang perlu dan berguna bagi peserta didik di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan. Menurut KBBI, arti kata hakikat adalah intisari atau dasar. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hakikat pendidikan menurut ahli. Yang pertama yaitu mengartikan pendidikan sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang kedua yaitu menurut Made Pidarta. Dalam bukunya yang berjudul Landasan Kependidikan, menyimpulkan bahwa mendidik bermaksud membuat manusia menjadi lebih sempurna, membuat manusia meningkat hidupnya dari kehidupan alamiah menjadi berbudaya. Hakikat pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu. Kesimpulan hakikat pendidikan. Dari beberapa pendapat yang mendefinisikan pendidikan, dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupannya yang tidak hanya keberlanjutan keberadaan fisik atau raganya, akan tetapi juga keberlanjutan kualitas jiwa dan peradabannya, dalam arti terjadi peningkatan kualitas budayanya.
naik melalui pendidikan yang dilaksanakan secara alami oleh orang tua kepada anak atau masyarakat kepada generasinya, hingga pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi pendidikan yang lebih mudah dikenal dengan istilah sekolah, baik formal maupun non-formal, sehingga pendidikan itu berlangsung seumur hidup atau lebih dikenal dengan sebutan long life education. Sekian